Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Ta'ala atas segala kenikmatan, karunia, taufik beserta kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga sampai detik ini Allah Ta'ala memberikan kita kemudahan untuk terus beribadah kepadanya, dan semoga kemudahan tersebut tetap kita dapatkan sampai ajal nanti sehingga kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Ikhwatal iman, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keberuntungan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa adalah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi mereka dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan yang didapatkan di dunia, dan kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan yang akan dia dapatkan di akhirat kelak. Sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yafrahuhuma, yang mana dia akan bahagia dengan kedua hal tersebut. Idza aftar farih, tatkala dia berbuka maka dia akan bahagia. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi, dan tatkala dia berjumpa dengan Rabb-nya di hari kiamat kelak, maka dia akan bahagia dengan ibadah puasanya. Maka hadis ini di antara deretan hadis yang menunjukkan atau menerangkan keutamaan di balik ibadah puasa yang diwajibkan kepada kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara langsung bahwa di antara kebahagiaan yang akan dirasakan oleh setiap hamba yang berpuasa, yang pertama adalah kebahagiaan tatkala di dunia, yang kedua adalah kebahagiaan tatkala dia di akhirat, yaitu berjumpa dengan Rabb-nya. Baik kebahagiaan di dunia, ikhwatal iman, yaitu tatkala dia berhasil menyelesaikan kewajibannya yang Allah wajibkan atasnya dengan melaksanakan ibadah puasa, menghindari diri dari segala hal-hal yang Allah Ta'ala larang. Baik itu dia lakukan setiap harinya atau ketika dia telah menyelesaikan sebulan penuh lamanya. Bahkan lebih daripada itu, kebahagiaan ini dia rasakan atas dasar rasa syukur atas taufik dan kemudahan yang Allah berikan sehingga dia mampu menyelesaikan kewajiban tersebut. Dan satu catatan, bukan berarti tatkala seorang hamba berbahagia setelah menyelesaikan ibadah dia benci dengan ibadah tersebut, bukan demikian. Bahkan justru berbahagia ini bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mampu menyelesaikan ibadah yang mungkin sebagian orang berat untuk melakukannya, namun atas dasar kemudahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa menyelesaikannya. Maka patutlah seorang hamba berbahagia akan hal tersebut. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebahagiaan menjadi dua macam. Kebahagiaan karena dunia dan kebahagiaan karena akhirat. Kebahagiaan karena dunia ini tercela. Maksudnya adalah kebahagiaan karena dunia yang dapat melalaikannya dari karunia Allah. Dalam arti dia tidak menyandarkan kenikmatan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 44 Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang diazab Allah disebabkan karena kebahagiaan mereka terhadap dunia yang mereka dapatkan, yang mana hal tersebut melalaikan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka,
saat itu Allah Subhanahu wa taala siksa mereka dengan siksaan yang tiba-tiba, yang mana pada saat itu mereka terdiam dan berputus asa. Kebahagiaan seperti ini adalah kebahagiaan yang tercela. Dunia yang dia dapatkan yang pada akhirnya melalaikan dia dari akhirat. Kemudian yang kedua, kebahagiaan yang berkaitan dengan rahmat Allah, dengan akhirat. Maka hal ini tidak dilarang, bahkan diperintahkan. Seperti seorang hamba atas dasar taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala mampu menyelesaikan sebuah ibadah dengan mudah. Di samping atau di sisi lain ada orang-orang yang sulit untuk melakukannya, bahkan terhalang untuk bisa melakukannya. Sementara kita diberikan kemudahan untuk menjalankan ibadah tersebut, maka wajib bagi kita untuk bergembira dan berbahagia. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 58, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Dan katakanlah, dengan keutamaan Allah dan rahmatnya hendaklah itu mereka bergembira. Keutamaan Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Maka ini ikhwatal iman yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang dirasakan oleh seorang hamba tatkala dia masih hidup di dunia. Ketika dia berhasil menyelesaikan ibadah puasa yang pada akhirnya dihalalkan baginya sesuatu yang pada dasarnya mubah kemudian dilarang ketika dia berpuasa. Dan lebih daripada itu, kebahagiaan tatkala dia mampu menyelesaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ada pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, orang yang puasa itu ketika dia hendak berbuka, ketika dia melihat takjil-takjil yang dijual di pasar, seakan-akan dalam benaknya sesuai dengan hawa nafsunya, dia akan memakan itu semua. Sehingga semua jenis takjil dia beli. Itu baru takjil, belum makanan beratnya, belum minumannya, belum jus-jusnya. Akhirnya dia beli. Tatkala azan sudah dikumandangkan, dia santap satu demi satu, ternyata perutnya tidak sanggup untuk menghabiskannya. Dari sini ada pelajaran ya ikhwatul iman, bahwa manusia jika tidak didasari dengan keimanan, dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, itu sifatnya tamak, mau menghabiskan semuanya, ternyata tubuhnya tidak sanggup. Begitu pula dengan kehidupan yang lain. Tatkala seorang hamba mencari harta, seringkali semua cara dia lakukan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Padahal yang bisa dia nikmati tidak bisa semuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kana libni Adam wadiyan min mal, ya, la batagha thalithan." Kalau seandainya ada dua lembah yang isinya harta semuanya yang dimiliki oleh seorang hamba, anak Adam, pasti dia akan mencari yang ketiganya, dan begitu seterusnya. Wala yamla'u jawfa ibn Adam illa turab, dan tidak ada sesuatu yang bisa memenuhi isi jaufnya anak Adam, dalam arti agar mereka puas, kecuali tanah. Mati yang baru bisa menghentikannya untuk mengumpulkan itu semuanya. Itulah sifat manusia sebenarnya jika tidak dilandasi dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu tamak dengan harta. Maka jangan sampai kita demikian. Terlebih lagi di ibadah di bulan puasa, yang seringkali ketika melihat makanan menjelang buka puasa semuanya seakan-akan akan disantap. Ternyata diri kita tidak sanggup untuk menghabiskannya. Begitu pula dengan dunia. Puluhan pakaian yang kita miliki, ternyata yang bisa kita pakai setiap harinya cuma sekian. Makanan yang begitu banyak kita miliki, ternyata yang bisa kehabiskan cuma satu piring. Kendaraan beberapa yang kita miliki, ternyata yang bisa digunakan cuma satu ketika kita menggunakannya. Itulah keterbatasan manusia. Ini pelajaran pertama di balik kegembiraan seorang hamba ketika berbuka puasa setiap harinya. Pelajaran yang kedua, ikhwatal iman, puasa ini mengajarkan kepada kita bagaimana cara sebenarnya menikmati dunia sebelum akhirat. Bagaimana cara menikmati dunia sebelum akhirat? Yaitu dengan cara apa? Mencoba meninggalkan sedikit dari kenikmatan dunia sementara, yang pada akhirnya tatkala diperbolehkan baginya, dia akan menikmatinya dengan kenikmatan yang luar biasa. Air putih itu sangat biasa, itu minuman sehari-hari. Namun berbeda tatkala seseorang yang minum air putih dalam kondisi biasa-biasa saja dengan orang yang kondisinya kehausan, haus setelah berpuasa. Maka dia menganggap bahwa air putih adalah minuman yang terlezat dan ternikmat.
Sekarang kita kaitkan dengan kehidupan akhirat. Kalau seandainya seorang hamba bisa menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang haram, maka mudah-mudahan dengan itu semua dia akan merasakan kenikmatan-kenikmatan akhirat yang Allah Ta'ala janjikan. Di antaranya sebagaimana disebutkan kebahagiaan yang kedua, kegembiraan dan kebahagiaan tatkala dia berjumpa dengan Rabbnya, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga. Dan kenikmatan yang tertinggi adalah sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu yang berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Ini kenikmatan yang terbesar di surga Allah Ta'ala, yaitu bertemu dengan Allah dan mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang diberikan kemudahan untuk berpuasa, berbahagialah. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa ini salah satu sebab kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki yang Allah janjikan. Tidak hanya kebahagiaan dunia, namun yang kita inginkan adalah kebahagiaan akhirat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian yang kiranya bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.